Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Iva berharap kalian bersama keluarga selalu dalam kondisi sehat. Dan jangan lupa anak-anak, kalian harus tetap bersemangat walaupun masih belajar di rumah. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, Bu Iva akan membahas materi yang bab 3, masih seperti pada pertemuan yang lalu, tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika pada bab-bab yang dulu, subbab yang kemarin, Bu Iva sudah membahas tentang perdagangan internasional, kemudian perkembangan ekonomi kreatif, maka pada pertemuan kita kali ini, Bu Iva akan membahas tentang subbab yang terakhir, yaitu tentang pasar bebas. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bu Iva berharap kalian dapat menjelaskan perkembangan pasar bebas dan dampaknya di berbagai bidang kehidupan dengan benar. Bisa dimulai ya pembelajarannya? Pasar bebas. Apa itu pasar bebas? Pasar bebas adalah suatu kondisi ketika negara-negara mengurangi atau menghilangkan tarif, bea atau pajak barang yang masuk dari atau keluar negeri. Maksudnya seperti ini anak-anak. Jika kita melakukan perdagangan internasional, kita melakukan ekspor atau impor barang, maka barang dari negara asing yang masuk ke Indonesia itu terkena tarif, terkena bea, atau terkena pajak. Itulah yang menyebabkan kenapa barang-barang produksi luar negeri menjadi mahal di Indonesia. Atau sebaliknya anak-anak, barang dari Indonesia yang masuk ke negara lain itu juga terkena tarif, terkena bea atau terkena pajak, sehingga barang-barang itu harganya di pasaran internasional atau di negara lain cenderung lebih mahal. Nah, pada pasar bebas ini anak-anak, hambatan tarif atau bea atau pajak tersebut dihilangkan, sehingga antar negara yang menjalin perdagangan atau yang menjalin perjanjian kerjasama, barang-barangnya dengan mudah dipasarkan dengan harga yang relatif murah. Kenapa demikian? Karena tarif atau pajaknya atau beanya sudah dihilangkan. Bisa difahami ya? Bu Iva punya ilustrasi seperti ini anak-anak. Misalnya barang-barang yang dari luar negeri. Nah, kamu tahu ini apa? Ini adalah Miniso. Miniso ini adalah sebuah outlet atau sebuah toko yang tersebar di beberapa mall di Indonesia. Kamu pasti pernah berbelanja di sini anak-anak ya. Barangnya relatif murah kan? Nah, Miniso ini adalah sebuah perusahaan milik Jepang yang bekerja sama dengan Tiongkok. Nah, barang-barang ini dengan mudah dan sekarang sudah banyak outlet Miniso, anak-anak sudah dibuka banyak cabang Miniso yang tersebar di banyak mall di Indonesia. Malah sudah ada yang dijual secara online juga anak-anak. Contoh yang kedua adalah ini, es krim ice. Kamu tahu dari mana es krim ini? Ya, es krim ini berasal dari Singapura anak-anak, dengan harga yang sangat-sangat murah, mulai dari Rp2.000 sampai Rp5.000. Nah, ice ini sudah tidak lagi terkena pajak anak-anak ya, sehingga harganya cenderung lebih murah di pasaran Indonesia. Contoh yang ketiga ini adalah kosmetik buatan Cina. Nah, ini juga membanjiri pasar-pasar yang ada di Indonesia dan banyak juga diminati oleh masyarakat Indonesia, bersaing dengan produk lokal. Nah, ini anak-anak ya, dengan adanya pasar bebas ini, kalau kita tidak benar-benar cinta terhadap produksi dalam negeri, maka produksi dalam negeri akan kalah anak-anak. Karena produk-produk dari luar negeri ini harganya bahkan lebih murah dari produksi Indonesia. Nah, sebaliknya anak-anak, ini produk dari luar negeri yang datang di Indonesia. Sekarang produk kita. Ini adalah sebuah contoh rumah batik atau sebuah butik batik yang ada di Singapura. Jadi produk kita juga bisa anak-anak dengan mudah dipasarkan ke sana. Harganya juga bisa relatif bersaing dan lebih murah. Nah,
Contoh yang kedua adalah warung barokah atau sebuah restoran yang menyajikan masakan-masakan khas Indonesia. Ini ada di Korea. Dan yang contoh terakhir yaitu ini toko kerajinan tangan, berbagai hasil pernak-pernik kerajinan tangan anak-anak. Nah, ini adanya di Amerika Serikat. Jadi barang-barang dari luar negeri ada yang datang ke Indonesia, sebaliknya juga barang-barang dari Indonesia juga banyak yang dijual ke luar negeri. Nah, ini semua anak-anak dengan adanya perdagangan bebas, barang-barang seperti contoh yang disajikan oleh Bu Iva ini bisa masuk dan bisa dijual di pasar dengan harga yang relatif murah karena sudah tidak ada lagi hambatan-hambatan atau pembebanan tarif atau pembebanan pajak terhadap barang-barang tersebut. Bisa difahami anak-anak ya? Selanjutnya, apa saja bentuk kerjasama perdagangan atau pasar bebas yang ada di dunia? Yang pertama adalah MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau juga AEC, ASEAN Economic Community. Ini logonya anak-anak, yaitu sebuah kesepakatan perjanjian ekonomi antar negara-negara ASEAN. Yang kedua adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area. Suatu perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN. Apa bedanya MEA tadi dengan AFTA anak-anak? Kalau MEA tadi itu adalah masyarakatnya anak-anak, komunitasnya, penduduknya, penduduk-penduduk anggota ASEAN yang melakukan kerjasama ekonomi. Ya, lah AFTA ini khusus masalah perdagangan bebas. Jadi lebih spesifik lagi, kalau MEA tadi adalah masyarakat ekonomi ASEAN-nya, ya, masyarakat yang melakukan kerjasama ekonomi. Kalau AFTA ini khusus membidangi masalah perdagangan bebas. Jadi negara-negara anggota ASEAN ini bisa memasarkan produknya dengan bebas tanpa hambatan, tanpa adanya pajak, dan tanpa adanya tarif. Selanjutnya, bentuk kerjasama pasar bebas atau perdagangan bebas yang lain adalah ACFTA, ASEAN China Free Trade Area. Ini adalah perdagangan atau perjanjian multilateral. Multilateral itu berarti banyak negara anak-anak yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas antara negara ASEAN dengan negara Cina atau Tiongkok. Sedikit tadi sudah dicontohkan Bu Iva ya, hadirnya MINISO di Indonesia. Itu adalah salah satu contoh dari bentuk ASEAN China Free Trade Area. Bentuk kerjasama yang lain adalah NAFTA, North American Free Trade Area, atau North American Free Trade Agreement. Ini adalah perjanjian kerjasama atau perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara berada di kawasan Amerika Utara, meliputi negara Amerika Serikat, negara Kanada, dan negara Meksiko. Ini adalah perdagangan bebas juga anak-anak ya. EU, European Union. Ini logonya, yaitu suatu organisasi atau bentuk kerjasama antara 28 negara Eropa. Tujuannya sama anak-anak, menghilangkan hambatan keluar masuknya barang yang melewati negara-negara anggota. Masih tentang perjanjian kerjasama perdagangan pasar bebas. Dan yang terakhir yaitu APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Ini logonya, bentuk kerjasama ekonomi negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik, yaitu negara-negara yang berada di lingkar atau mengelilingi Samudra Pasifik, meliputi negara Indonesia, kemudian Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan yang terakhir yaitu Amerika Serikat.
Demikianlah tadi anak-anak sedikit materi dari Bu Iva. Semoga yang sedikit ini tetap bisa kalian simak dengan baik, bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa materi ini juga nanti sangat berguna dalam kehidupan kalian di masa yang akan datang. Tetap semangat anak-anak ya. Jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.